Ya, jadi ini pengertian dasar semua makhluk hidup ya sebenarnya isinya adalah terdiri lemak, protein, gula atau nutrisi makronutrisi kita ya. Kemudian semua protein, lemak dan gula sebenarnya bisa dibuat sendiri oleh liver ya, oleh hati kita sebenarnya ya. Kecuali ada dua macam nutrisi esensial. Apa itu? 9 protein esensial dan 2 asam lemak esensial. Nah, nutrisi esensial ini harus didatangkan dari luar, yaitu protein dan lemak, terutama yang mengandung 9 protein ini dan 2 asam lemak ini. Ya. Dan gula itu bukan nutrisi esensial. Ya. Jadi di pelajaran biologi manapun, kalau melihat textbook ya buku biologi itu tidak ada dalam referensi itu disebutkan gula esensial, tidak ada. Artinya apa? Oh, gula itu tidak harus didatangkan dari luar ya, karena gula itu bukan esensial. Loh, kenapa? Karena liver kita itu mampu membuat gula sendiri, mampu membuat glukosa, namanya gluconeogenesis ya. Maka ini yang sering dilupakan. Kita sering berpikir kalau nggak makan gula nggak bisa hidup atau nggak punya energi. Nah, ternyata ini salah. Ya. Salah. Di referensi manapun, buku biologi manapun, ya, nggak ada yang menyebutkan gula esensial. Yang esensial pasti hanya protein dan 2 asam lemak. Artinya yang harus didatangkan dari luar itu lewat makanan adalah protein dan lemak. Tanpa protein, tanpa lemak, kita nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup. Karena keduanya adalah esensial. Jadi tidak masalah ya, meskipun kita tidak makan karbohidrat atau gula. Kemudian lemak tubuh yang menumpuk dalam badan kita yang menjadikan kita gemuk adalah trigliserid. Jadi Bapak Ibu peserta DSTO 9 ya, sebagian dari panjenengan mungkin ada yang merasa gemuk ya. Jadi gemuk itu apa sih? Oh, gemuk itu berarti ada tumpuan lemak di dalam tubuh kalian, panjenengan. Tumpuan lemak itu yang disebut trigliserid. Di mana itu? Di bawah perut, bawah paha, bawah pipi, di bawah kulit ya. Jadi yang menjadikan kita gemuk itu adalah lemak bawah kulit kita atau subcutaneous. Ya, lemak ini tidak hanya di bawah kulit, ada di dalam organ namanya visceral fat atau lemak visceral. Di mana itu? Menumpuk di pankreas, di liver, di jantung, ginjal, bisa di mata, ya, di pembuluh darah dan lain-lain. Itu namanya lemak visceral. Ya, lemak visceral. Nah, ini yang merusak organ-organ, ya, yang merusak organ-organ, yang merusak liver menjadi fatty liver, ya, merusak pankreas, menjadi insulinnya rusak, dan sebagainya. Trigliserid tersusun atas 3 asam lemak. Jadi trigliserid itu kalau dipecah itu ada free fatty acid atau asam lemak, kemudian diikat oleh satu gliserol. Nah, gliserol ini adalah gula. Jadi dalam lemak kita yang kita simpan dalam perut paha pipi itu namanya trigliserid itu sebenarnya terdiri dari ikatan 3 asam lemak terikat atau teresterifikasi, terester ya, terikat oleh satu gula atau gliserol itu. Gliserol 3-fosfat itu adalah gula. Jadi sebenarnya kalau kita makan lemak, misalnya lemak dari hewan ya, makan gaji, jeroan, itu sebenarnya ada gula di dalamnya dalam bentuk gliserol. Nah, maka ketika kita tidak makan nasi mie, makan tepung, makan glukosa, makan gula, kita tetap dapat gula. Ya. Gula karena dalam lemak itu sebenarnya ada molekul gula dalam bentuk gliserol. Kemudian
Apa itu LDL? Kolesterol LDL adalah lemak yang mengangkut trigliserid, lemak kita, dari liver menuju tepi. Ya. Jadi dalam pembuluh darah kita itu kan air ya, pembuluh darah itu sifatnya air. LDL atau trigliserid itu lemak. Lemak dan air tidak bisa campur ya. Ya itu hukum alam ya. Lemak nggak bisa nyampur dalam air. Maka dalam tubuh ini ya untuk mengantarkan lemak trigliserid dari liver kita, pusat metabolisme kita adalah liver ya. Kemudian ketika mau menyimpan lemak itu trigliserid itu dalam gudang, dalam perut paha pipi, itu tidak bisa langsung diantarkan gitu saja ya, karena sifat lemak dan air itu. Ya, gitu. Jadi liver akan kesulitan mengantarkan trigliserid ke dalam gudang karena apa? Trigliserid lemak harus melewati pembuluh darah yang bersifat air. Maka liver membutuhkan suatu tumpangan atau gojek ya, atau grab atau taksi. Apa tumpangannya itu? Itu yang disebut LDL kolesterol. Ya. LDL kolesterol. Jadi kolesterol itu adalah tumpangan untuk mengangkut lemak dari liver menuju perut paha pipi atau gudang lemak kita. Itu adalah LDL kolesterol. Maka orang menyebut ini lemak jahat ya karena memang lemaknya kecil. Tapi nggak jahat amat karena ada beberapa tingkatan. Yang tingkatan kecil namanya solden, nah itu yang jahat. Ada LDL yang baik ya, namanya LDL Brian yang ukurannya besar. Ya, jadi nanti tidak usah takut ketika LDL-nya tinggi, ya. Asal HDL-nya tinggi, maka LDL-nya LDL yang tipe aman. Kemudian apa itu HDL? HDL adalah lemak yang mengangkut trigliserid dari organ lain menuju liver. Jadi kalau sel ini butuh energi ya, butuh energi, butuh ATP. Ketika kita tidak ada makanan atau sedang puasa, maka jantung, paru-paru, otak itu butuh energi dari mana? Ternyata diambil energi itu dari lemak. Lemak yang di mana? Yang di perut paha pipi kita, yang kita simpan, yang membuat kita gemuk itu berisi lemak. Itu nanti akan digunakan untuk energi kalau kita sedang puasa. Ya. Contohlah di diet kita, intermittent fasting ini. Ya. Kita butuh energi ya, tapi kita kan puasa. Terus energi kita dari mana? Oh, sama liver. Liver ini yang mengatur ya, manajernya. Liver akan mengangkut lemak dalam perut kita, ya, dalam perut gendut kita itu akan diambil oleh liver untuk dijadikan energi. Tapi liver nggak bisa mengambil begitu saja. Pembuluh darah kan air, ya. Sementara lemak perut kita itu lemak. Nah, maka liver butuh tumpangan atau grab atau gojek atau taksi. Ya. Apa tumpangannya? Itu yang disebut HDL. HDL kolesterol ini adalah angkutan yang mengangkut lemak atau trigliserid dari gudang ya, paha perut pipi menuju ke liver. Nah, tumpangannya apa namanya? HDL kolesterol. Jadi HDL dan LDL itu yang memproduksi adalah liver, ya, hati kita. Ya. Maka kalau kita puasa, liver otomatis akan memproduksi HDL. Nah, maka ketika kita puasa, HDL otomatis akan naik. Ya. Tapi kalau kita makan, karena makan itu butuh disimpan dalam gudang, dalam perut, maka liver akan memproduksi tumpangan namanya LDL. Jadi LDL itu akan meningkat kalau kita sedang makan. Ya. Ketika kita makan terus, maka yang naik dalam tubuh kita adalah LDL. Tapi kalau kita puasa, tidak makan
gula karbohidrat, maka yang naik adalah HDL. Ya, clue-nya sudah bisa ya dari sini. Nah, kalau kalian makan seperti dulu sebelum diet ini, ya otomatis LDL-nya pasti tinggi. Ya. Tapi kalau sering puasa, seperti diet kita ini, maka tidak usah minum obat apapun, maka otomatis HDL kalian panjenengan akan naik. Ya. Jadi gampang menaikkan HDL itu cukup dengan puasa. Ingin menaikkan LDL cukup dengan sering makan. Nah, pilih yang mana? Pilih LDL jahat, lemak jahat, ya udah makan terus aja. Ingin HDL-nya yang naik, lemak yang baik itu meningkat, ya kita puasa. Ya, itu gampang ya. Kemudian kalau istilah asam lemak bebas, free fatty acid itu adalah lemak sederhana yang dipecah dari trigliserid tadi untuk dibuat energi ya. Jadi lemak free fatty acid itu akan dipecah menjadi energi. Kalau lemak trigliserid akan disimpan dalam gudang. Bedanya itu free fatty acid dan trigliserid. Terus lemak itu sangat dibutuhkan tubuh ya. Saya share di materi DST 9 ini, jangan terlalu benci dengan kolesterol. Kolesterol itu sangat penting ya. Lemak adalah penyusun dinding sel, jaringan sel. Jadi tubuh kita itu terdiri dari 60 triliun sampai 100 triliun sel. Sel itu pasti ada dinding selnya. Ya. Dinding sel itu terbuatnya dari lemak dari asam lemak, ya, dari lemak, dari kolesterol. Ya. Jadi kalau kita nggak punya kolesterol, kita nggak bisa membuat sel-sel baru. Akhirnya apa? Kita menjadi tua. Karena nggak bisa memproduksi sel-sel baru karena nggak punya kolesterol. Jadi kolesterol itu penting untuk regenerasi sel kita. Ya. Jadi kolesterol sangat diperlukan oleh tubuh untuk membuat sel-sel baru, sel-sel muda, termasuk sel imun. Ya. Tanpa kolesterol kita nggak mempunyai sel imun. Ya. Kita vaksin supaya antibodi naik, tanpa kolesterol tidak akan terbentuk antibodi. Maka lemak ini adalah penting. Kolesterol ini adalah penting. Kolesterol adalah steroid lipid yang dibutuhkan untuk memproduksi sesuatu dalam tubuh. Nah, itu ya untuk kebutuhan hormon, kebutuhan sel. Ya. Kita hidup berdetak, jantung kita butuh hormon, ya, adrenalin. Kalau nggak punya hormon, nggak punya kolesterol, ya kita nggak bisa berdetak dong. Yang menyuruh jantung siapa nanti kalau nggak punya hormon? Terus kita jadinya apa? Nggak punya empedu kalau nggak punya kolesterol, nggak bisa punya vitamin D, itu semua butuh kolesterol. Ya, kolesterol bahan untuk membuat asam empedu. Ya. Asam empedu ini yang untuk membuang toksin-toksin. Bahan membuat hormon dan enzim. Kita hidup perlu enzim. Ya. Enzim butuh kolesterol. Maka kolesterol ini sangat penting sekali. 75% kolesterol itu bisa diproduksi dalam tubuh kita. Tapi ada beberapa yang tidak bisa, itu yang dari asam lemak esensial. Itu harus didatangkan dari luar, dari makan. Bersifat hidrofobik. Ya, bisa untuk membuat vitamin D, membuat antibodi. Ya, nutrisi kita ada dua macam ya, makronutrisi dan mikronutrisi. Makro itu terdiri dari karbohidrat, lemak, protein. Karbohidrat, lemak, protein untuk apa? Untuk sumber energi, membuat sel-sel baru, membuat hormon, ya, membuat enzim, jadi kebutuhan mensintesis atau memproduksi substrat baru, molekul baru, membuat sel baru. Ini makronutrisi. Dibutuhkan dalam jumlah besar gram. Kalau mikronutrisi, contohnya apa? Vitamin, mineral. Ini kebutuhannya hanya sedikit ya, hanya mili atau mikro.
hanya sebagai koenzim, kofaktor. Maka vitamin ini buat panjenengan, Bapak Ibu semua, yang makan hewani harian itu tidak perlu kekurangan vitamin. Ya, misalkan kita nggak makan buah, nggak makan tablet, itu vitamin komplit itu ada di makanan hewani kita. Ya. Kita makan ikan, atau kita makan daging kambing, daging sapi, daging ayam, itu semua vitamin ada di situ. Semua vitamin ada di situ. Jadi enggak perlu khawatir kekurangan vitamin. Ya, makronutrisi, karbohidrat itu sumber energi, pilihan pertama. Rumusnya C6H12O6, paling mudah diserap. Kalau kita makan glukosa, gula, maka ini yang pertama kali diserap. Ada yang tidak terserap bentuknya serat. Nah, maka serat ini boleh bagi kita karena itu berbentuk gula, tapi gula tidak terserap. Ya. Namanya sebutnya serat. Hingga serat ini nanti akan keluar lewat feses. Ya. Maka boleh dalam diet DSTO ini makan sayur daun, ya, daun batang bunga, bayam boleh, ya, kemudian brokoli boleh, kangkung boleh, ya. Bersifat mengeraskan ini, ya, gula ini merusak, ya, artinya apa? Molekul dalam tubuh kita kalau ketempelan gula itu menjadi kaku, ya. Maka asam urat itu menjadi kaku dan nyeri karena pengaruh gula ini, ya. Selama asam urat kita itu tidak ketempelan gula, kita nggak akan merasa nyeri, ya. Jadi asam urat 11, 12, 13 atau asam uratnya 14 tidak masalah, ya. Asal kita nggak makan gula, itu nggak akan terjadi nyeri asam urat. Jadi asam urat itu juga tidak usah ditakutkan, ya. Selama kita nggak makan gula, nasi, karbohidrat. Ya. Tapi kalau kita makan nasi, karbohidrat, mungkin asam urat 8 aja sudah terasa nyeri, ya. Karena memang itu dilengketi oleh gula. Tapi untuk kita yang nggak pernah makan gula, tidak usah khawatir, ya. Asam urat tinggi itu tidak masalah. Asam urat itu juga penting, ya. Asam urat itu untuk antioksidan tubuh kita. Ya. Jadi asam urat itu bukan patologis, ya, itu fisiologis. Asam urat itu diproduksi oleh tubuh kita. Ya, itu untuk mengganti DNA, RNA kita. Jadi kita punya inti sel, ada DNA-nya itu butuh DNA baru. Nah, kalau butuh DNA baru, otomatis kita akan keluar asam urat. Nah, asam urat itu juga penting. Kemudian bentuk sederhana berupa glukosa, ya, gula pati, fruktosa, buah, laktosa, susu. Gula dapat diproduksi di liver, ya. Jadi tidak perlu makan gula, tidak masalah karena akan dipenuhi oleh liver melalui gluconeogenesis, ya. Jadi tidak esensial, ya. Tapi kalau lemak itu sumber energi ketika kita nggak makan gula, karbohidrat, maka tubuh kita dipenuhi oleh keton. Keton berasal dari lemak. Nah, maka awal-awal diet, ya mungkin kita merasa pusing, gelir, itu karena otak kekurangan energi. Ya. Karena otak belum kenal lemak. Tapi bagi kita yang sudah masuk fase induksi ini, otak sudah kenal lemak. Sehingga kita nggak gelir lagi, nggak lemes lagi. Karena apa? Liver sudah membuat keton untuk kebutuhan otak, ya. Jadi otak itu hanya bisa dilalui oleh keton dan glukosa, ya. Ketika nggak makan glukosa, nggak makan nasi, nah, maka hanya keton yang bisa menggantikan glukosa. Nah, keton ini akan keluar ketika kita puasa. Maka kalau kita sudah di fase induksi ini, kita sudah kenal lemak, kenal keton, kita sudah nggak liar lagi, nggak pusing lagi. Tapi kalau panjenengan itu masih pusing, masih liar, berarti otaknya belum benar-benar kenal keton. Ya. Tapi kalau panjenengan nanti tetap puasa, ya makan tanpa karbohidrat, tanpa gula, ya lama-lama otak akan kenal keton. Lemak tersimpan dalam bentuk trigliserid, ya. Kalau yang siap dibakar bentuknya asam lemak atau free fatty acid.
Kemudian untuk rumusnya itu rantai karbon ada OH-nya ya. Jadi ini C612O6 itu gula sebenarnya. Jadi lemak ini termasuk kalau dikatakan memang lemaknya lemak rantai panjang, apa? Glukosa rantai panjang. Nah, itu sebagai sumber energi ketika tidak ada gula. Kemudian rantai yang paling pendek itu adalah VCO. Makanya ketika awal diet adaptasi itu saya suruh beli VCO. Jadi VCO ini adalah lemak rantai rendah. Ini menggantikan fungsi glukosa karena kita nggak makan glukosa, maka saya menyuruh untuk membeli VCO karena untuk adaptasi. Tapi untuk panjenengan semua yang sudah adaptasi, VCO enggak akan digunakan lagi, enggak masalah, enggak minum VCO lagi, udah enggak apa-apa, karena sudah kenal lemak. Jadi VCO ini untuk panjenengan yang baru mulai diet, ya karena otak belum kenal lemak, maka diberikan VCO dulu. Di VCO ini lemak rantai pendek sehingga mudah dipecah ya, mudah dipecah. Ya, sehingga memudahkan panjenengan untuk memperoleh energi meskipun tidak makan gula karbohidrat. Maka saya suruh beli VCO. Lemak dapat diproduksi dalam liver. Jadi kalau kita makan banyak gula ketika belum diet ini, maka gula itu akan dirubah menjadi lemak, menjadi trigliserid. Ya, maka lemak itu gula, nasi, karbohidrat, mie, kue, tepung yang kita makan, trigliserid. Lemak itu berasal dari gula, sifat esensial, dan lemak ini menghasilkan kalori yang tinggi. 9 yang sudah kenal lemak itu energinya luar biasa, ya, nggak capek-capek. Kalau protein itu lebih banyak untuk membuat struktur sel, ya, backbone atau kerangka dari sel. Ya. Ada atau kurang, maka energi berasal dari protein. Protein itu apa ya? Protein itu ya otot kita, hemoglobin kita, kemudian albumin kita, itu semua protein. Maka orang-orang kecil karena dipecah untuk kebutuhan energi tubuh. Nah ini urutannya ya. Jadi kalau kita makan sebelum diet ini, kita makan nasi, makan lauk, ya otomatis yang digunakan untuk jalur energi adalah gula. Ya sugar, ini gula. Sitrat, siklus Krebs, melalui proses oksidatif fosforilasi terbentuklah ATP. Kemudian ketika kita puasa dan tidak makan gula, pilihan kedua adalah lemak. Lemak akan diubah menjadi asetilkoline, terbentuklah energi. Kalau kita nggak makan karbohidrat, nggak makan lemak, biasanya pada orang-orang kelaparan atau puasa 3 minggu, 4 minggu puasa panjang, maka pilihannya ya protein karena ini kan sudah habis. Ya, protein itu apa ya? Otot kita akan dirontokin, ya, dihancurkan. Ya, tinggal rantai karbon. Nah, rantai karbon ini akan diubah menjadi ya ini. Maka ketika menggunakan lemak. Jadi kalau nggak makan karbohidrat, nggak makan gula, jangan takut akan menggunakan lemaknya dulu, akan bakar lemak. Ini cara kerja insulin, ya. Ketika kita makan gula glukosa, maka gula glukosa ini akan merangsang pankreas untuk memproduksi insulin. Jadi insulin ada atau tidak, tinggi atau rendah, tergantung makanan yang kita makan. Ya. Kalau kita makan banyak gula, maka pankreas akan memproduksi insulin. Jadi insulin ini fungsinya untuk menetralkan gula dalam aliran darah kita. Jadi tubuh kita itu tidak mengizinkan gula di atas 125 mg per desiliter. Tidak mengizinkannya. Maka untuk mengamankan itu pankreas memproduksi insulin. Ketika gulanya banyak, maka insulin akan membuka pintu sel. Ini pintu. Jadi sel itu ada 2 pintu ya analoginya. Pintu yang satu ini membuka insulin masuk. Jadi dikunci ya, dibuka kuncinya oleh insulin. Kalau ini dibuka, maka pintu hijau ini, pintu yang kedua ini akan membuka, baru masuk ke sini, ke sel. Jadi cara sel bisa mengambil gula itu butuh insulin, ya. Karena untuk membuka pintu sel ini agar gula bisa masuk itu adalah menggunakan jasa dari insulin. Tanpa insulin, sel tidak akan bisa menggunakan gula. Tanpa insulin, gula dalam darah
dalam darah kita itu akan tinggi karena nggak bisa dimasukkan ke sel oleh insulin. Nah, ini pentingnya insulin. Apa yang terjadi ketika kita terlalu banyak makan gula, ya, karbohidrat? Nah, ini ya. Ini contoh ya karbohidrat ini. Mungkin ada pisang, tepung, pokoknya semua yang dari nabati, dari tumbuhan, berasal dari biji buah umbi, biji buah umbi, itu semua adalah gula, glukosa. Ketika masuk dalam pencernaan kita, masuk ke usus, ya, berupa menjadi gula atau glukosa, bisa juga fruktosa, laktosa, nanti bisa berubah menjadi glukosa semua. Ini akan masuk pembuluh darah, ya. Oleh pembuluh darah, nanti akan disensor oleh pankreas. Jangan sampai dalam pembuluh darah itu terjadi hiperglikemi atau kelebihan gula darah, ya. Gula darah. Kalau kita makan sepiring, terus mungkin tambah lauk, karbohidrat, tambah es teh, tambah teh, otomatis di atas ini, ya. Tapi kenapa kok kalau dicek kita tetap normal? Karena pankreas kita masih bagus, ya. Maka gula kita hasil makanan itu akan dikirim ke sel, ini sel ya. Dengan bantuan apa? Insulin. Pankreas akan memproduksi insulin, bisa masuk sel semua. Nah, itu pankreas membuat insulin. Dengan insulin ini ayo gula masuk sini, masuk sel ya, masuk. Tapi suatu saat karena kita makannya terus, ya artinya tiap 3 jam makan, misalnya jam 6 pagi makan nasi goreng, bubur ayam, jam 9 kita snack, jam 12 kita makan lagi, jam 3 kita snack lagi, belum diantara itu masih ngemil, mungkin makan buah, makan gorengan, bakwan, dan sebagainya. Maka lama-lama ya selnya penuh. Ya. Nah, ketika sel penuh masih ada cadangan lain, gudangnya di mana? Di liver. Maka ketika sel penuh, ya, maka dia akan teriak, stop, saya sudah penuh, ya, kasihkan ke liver aja. Nah, liver akan mengambil, ya, maka dikirim ke sini. Ya sementara ini bisa, karena liver itu punya gudang 100 gram. Ya. Tapi kalau kita makan terus, ya lama-lama penuh juga. Ya. Kita makan lagi lemah. Akhirnya apa? Akhirnya oleh liver, oh ini gudang saya sudah penuh, ya udah gulanya tetap tak selamatkan. Ini ya. Liver akan mengubah trigliserid, ya, mengubah gula kita menjadi trigliserid. Terus ini harus saya simpan kemana? Ke bawah perut ini, perut gendut ini ya, bawah perut ini. Tapi saya perlu tumpangan, perlu grab, perlu taksi untuk membawa ke sana. Karena trigliserid ini lemak, nggak mungkin saya terus langsung membiarkan lewat aliran darah, nggak bisa. Maka liver butuh LDL. Ya, akhirnya liver memproduksi LDL, kolesterol LDL ini. Ya, ini digunakan untuk mengangkut trigliserid untuk disimpan di gudang. Nah, ini clue-nya bisa ya. Kalau kita makan gula, karbohidrat, lama-lama perut kita gendut, itu kita akan gemuk. Itu karena gula yang kita makan, karbohidrat yang kita makan. Otomatis LDL kita akan naik. Apa itu LDL? Tumpangan, taksi untuk mengangkut trigliserid. Nah, kalau kita makan lagi, ya lama-lama gendut. Lama-lama LDL kita naik. Terus atau makannya hanya hewani ini, maka gula dalam darah akan turun. Iya dong, nggak kemasukan gula sih, nggak makan gula, nasi udah dilarang sama Pak Iskandar, otomatis dalam darah gulanya 0. Kalau gulanya 0, ya akan disensor oleh pankreas. Ya. Loh, kok gulanya nggak ada? Kok Iskandar nggak makan ini? Nah, maka pankreas itu akan memproduksi glukagon. Tapi insulin tidak disekresikan, tidak dikeluarkan ya. Kalau insulinnya rendah, glukagonnya tinggi, maka liver akan sel semua ya, jantung, otak, paru, jantung untuk berdetak, paru untuk bernapas, butuh energi,
maka liver ini akan membongkar gudang. Liver, oh saya masih punya tabungan, masih punya cadangan di perut gendut ini, nah ini saya ambil untuk memenuhi kebutuhan jantung, otak, paru-paru, otot untuk bergerak. Jadi saya bongkar. Maka otot gendut ini akan kempes karena akan dibongkar oleh liver. Liver cara ngambilnya gimana? Ya, liver akan gitu. Saya ngambilnya gimana ya? Saya harus butuh taksi untuk mengambil itu. Sementara lewat darah kan air darah itu. Trigliserid lemak. Bagaimana saya ngambilnya? Nah, liver akan memproduksi HDL. Nah, maka otomatis HDL akan naik kalau kita sedang puasa. Karena memang untuk mengambil gudang lemak ini untuk dirubah menjadi energi. Ya, ketika kita puasa, otomatis perut gendut ini akan kempes, HDL kita naik, LDL kita turun. Ya, jadi kata kunci kedua, ya, puasa. Terus fakta tentang lemak. Ya, ini pernah 2 kali Time ini merilis majalahnya yang sangat berbeda. Tahun 1984, Time menyebut kolesterol itu jahat, ya. Bad, bad. Ya, sehingga gambarnya seperti kolesterol ini baik, good, ya, good news, baik. Kok bisa? Nah ini ceritanya begini. Ini ada suatu penelitian epidemiologi, ya. Jadi penelitian yang menghubungkan ketika terjadi peristiwa sesuatu kok ada sesuatu di situ. Jadi ini ibaratnya gini, ketika ada kebakaran rumah, itu misalkan ya saya melihat kebakaran, ketika ada kebakaran kok ada mobil pemadam atau mobil damkar. Kemudian seminggu lagi lewat, loh ada rumah kebakaran lagi. Loh kok ada pemadam kebakaran lagi. Terus lewat komplek rumah lain lagi. Loh ada kebakaran lagi. Loh kok ada pemadam kebakaran lagi kan. Sehingga saya atau orang tersebut itu berpikir, oh berarti kalau ada kebakaran kok ada pemadam kebakaran. Oh berarti yang menyebabkan kebakaran itu adalah mobil pemadam kebakaran. Nah awalnya itu sama ini. Ya, ketika ada serangan jantung kok ada kolesterol di situ. Loh, ada serangan jantung. Oh, kok kolesterolnya tinggi. Sehingga ini diteliti, oh, setiap yang mengalami kematian serangan jantung kolesterolnya tinggi. Oh, berarti kolesterol tinggi itu menyebabkan jantung. Serangan jantung itu. Akhirnya dibuat kesimpulan seperti itu. Sehingga muncul di majalah Time dan ini mengakar dalam opini masyarakat, ya. Kolesterol itu menyebabkan serangan jantung sampai sekarang, sampai Bapak Ibu kan juga berpikirnya gitu. Nah, ini sudah dirubah dengan majalah Time sebenarnya tahun 99. Setelah dipelajari, oh ternyata kolesterol itu tidak menyebabkan serangan jantung, tapi ada hal tertentu. Oh ternyata yang menyebabkan serangan jantung itu adalah tipe Smolden. Ada hal lain. Kolesterol tinggi, kenapa? Karena kolesterol itu sifatnya untuk memperbaiki jaringan. Jadi ketika ada kerusakan jantung, itu memang memanggil lemak-lemak kolesterol ke situ untuk menambal sebenarnya. Nah, tapi karena seringnya rusak jantung itu, sehingga tambalannya banyak, yang menambal itu kan yang LDL itu. Sehingga malah numpuk di situ. Bahkan sumbatan. Ini pernah dirilis oleh majalah Time. Ya, bagaimana ini LDL kok seperti malaikat, LDL seperti iblis kan gitu. Nah ini ya, ini pembuluh darah sel darah merah, ya. Sel darah merah. Nah, ini kadang memang merugikan kalau berisi banyak Smolden. Ini ya LDL itu sebenarnya ada VLDL, ada IDL. Jalurnya mana rutenya ya? Tadi kan saya katakan ya LDL itu kan angkutan taksi, Grab atau Gojek. Dia mengangkut dari mana? Dari liver
menuju tepi, ya menuju gudang, paha, perut, pipi, ya menuju organ-organ lain, itu butuh LDL. Gitu. Kalau HDL itu ke pembuluh darah, ya akan dibawa ke liver menggunakan HDL. Jadi HDL itu arus balik. Ya. Kalau silomikron itu dari usus. Jadi kalau kita makan gaje, jeruan, makan daging, makan babat, kuning telur, itu akan dibawa ke liver oleh silomikron. Ya, jadi angkutan itu ada macam-macam ya, ada LDL, LDL, ada silomikron. Ya, kalau silomikron ini dari pencernaan dari usus. Terus ini ya LDL ini ada macam ini angkutan yang paling kecil ini HDL. Terus LDL ini lebih besar, paling besar adalah VLDL. Terus LDL ini ya kenapa dikatakan jahat? Memang LDL ini ukurannya adalah kecil. Jadi ada 5 tingkatan LDL itu. Tidak semuanya itu jahat. Yang ukuran besar, ukuran goyan itu baik ya, tidak jahat ya. Sama seperti HDL sebenarnya. Yang jahat itu yang ukuran kecil. Ya karena bisa masuk di antara sela-sela endotelium atau lapisan pembuluh darah paling dalam sehingga masuk di sini. Nah, ini yang menyebabkan sumbatan. Kalau sudah masuk ke sini seperti ini. Jadi LDL itu ini pembuluh darah yang bersih ya. Kalau LDL small dan endotel ini ya, lapisan dalam dari pembuluh darah. Nah, terus ini numpuk-numpuk penyebabnya adalah LDL sering makan, nggak pernah puasa, ya otomatis numpuk di sini. Tapi kalau tidak terbentuk, ini malah nanti akan diambil oleh HDL, nanti akan diambili atau diangkut ya, oleh LDL. Maka ini lama-lama hilang kalau kita puasa ya. Tapi kalau kita makan-makan terus, ya ini nyumbat terus. Jadi yang menyebabkan sumbatan pembuluh darah itu kalau kita makan ya nggak puasa. Kalau kita puasa maka ini nah ini LDL ya. Sama-sama misalkan kita diperiksa LDL-nya misalkan 150 kok tinggi. Maka ini jangan khawatir. Nanti ada 2 tipe. Apakah LDL yang kita periksa itu semuanya jelek atau semorden atau semuanya large, besar atau lemak LDL baik. Ya. Kalau yang terjadi ini, ya kita aman. Kalau yang terjadi ini, ukurannya kecil semua, kita resiko sumbatan. Nah, bagaimana kita mengetahui semorden kita tinggi? Ada 2 cara. Cara yang pertama adalah kita periksa lab semolden, tapi ini yang ada di laborat besar. Ya. Di daerah-daerah kita nggak bisa. Terus untuk daerah-daerah periksanya apa? Dengan memeriksa HDL dan trigliserid. Kalau trigliserid dibagi HDL lebih dari 3, maka itu artinya berisi LDL smolden. Itu berbahaya. Tapi jika trigliserid dibagi HDL rasionya kurang dari 3, itu LDL baik dalam tubuh kita. Jadi jangan khawatir. Maka kita usahakan memeriksa HDL dan trigliserid ya untuk mengetahui kolesterol kita itu kolesterol jahat atau baik ya dengan membagi. Jadi jangan terkecoh dengan kolesterol total ya. Ketika ke puskesmas, ke dokter kita diperiksa kolesterol. Panik ya. Kolesterol itu penting diperlukan tubuh. Kolesterol tinggi nggak ada artinya kalau kita nggak mengetahui HDL nih. Kolesterol total itu adalah penambahan dari HDL kita sendiri dibagi 5. Ketemulah ini kolesterol total. Jadi kolesterol total tinggi nggak masalah. Kalau yang tinggi HDL aman kita. Khawatir dulu kalau kolesterol total kita tinggi. Nah, CRR, cardiac risk ratio. Berarti rasio resiko jantung. Artinya kalau diartikan cardiac risk ratio ya. Rumusnya ini, CRR atau resiko jantung rate dibagi HDL. Kalau rendah kita aman. 3 sampai 3,8 moderate ya, sedang. Kalau di atas 3,8 tinggi, kita resiko penyakit sumbatan jantung koroner gitu ya. HDL. Usahakan di bawah 3. Maka bagi panjenengan semua yang
ada gejala-gejala nyeri dada kiri seperti ditusuk-tusuk, ampak, luati, segera cek ya trigliserid dan HDL. Jangan hanya mengecek kolesterol, tidak ada artinya. Maka ceklah trigliserid dan HDL kemudian dibagi. Kalau pembaginya ini hasilnya di bawah 3, berarti nyerinya itu hanya nyeri otot biasa, aman ya. Tapi kalau di atas 3,8 waspada serangan jantung. Nah, itu cara mengetahuinya ya. Terus ini, kenapa kok liver memproduksi kolesterol terus? Memproduksi trigliserid terus? Kita kaget kok kolesterolnya tinggi. Karena kita sering makan ya. Makan. Akhirnya otomatis LDL-nya naik. Ini jalurnya nanti dipelajari. Nah, ini dokter kalau udah tahu kolesterolnya tinggi segera dikasih obat simvastatin. Berpikirnya simpel seperti itu ya. Ya, sebenarnya ini hal yang salah ya. Jalurnya ini simvastatin itu menghambat produksi kolesterol ini. Lah kok dihambat lah wong kolesterol itu LDL itu memang diproduksi dalam rangka apa? Untuk mengangkut kelebihan gula yang kita makan. Ya salah kaprah. Nah kalau pengen turun ya apa? Ya jangan makan terus, ya. Otomatis turun. Lah kalau banyak gula dihambat dengan simvastatin, Anda minum. Lah terus trigliseridnya mau dibawa kemana? Sementara kita nggak boleh memproduksi tumpangan, nggak boleh mencari taksi. Akhirnya apa? Trigliseridnya numpuk di liver, timbullah perlemahan hati, fatty liver, livernya rusak. Nah, ini efek sampingnya. Ya. Maka ini terapi yang salah, minum simvastatin. Udah gulanya makan terus, trigliseridnya tinggi, tapi produksi taksinya dihambat. Akhirnya ya trigliseridnya, lemaknya numpuk di liver, malah lebih bahaya. Nah, ini mekanisme pembuatan trigliserid. Oke, kesimpulannya ya, kesimpulan jika panjenengan ingin menurunkan LDL kolesterol dan menaikkan HDL kolesterol, maka Anda harus sering berpuasa, nggak usah minum obat apa-apa ya. Saya sering ditanya, waduh, kolesterol saya tinggi, saya harus minum apa? Nah, ini pemikiran yang salah ya. Ya cukup puasa dan hindari makan gula, beres. Kolesterol dan lemak diproduksi sendiri oleh tubuh. Ya, jadi tubuh ini perlu kolesterol dan lemak, wajib. Ya, maka kolesterol memang disediakan oleh tubuh kita untuk memperbaiki sel. Kemudian lemak ini berasal dari nutrisi lain, terutama dari glukosa tadi ya, yang berlebih, akhirnya dirubah menjadi lemak. Nah, lemak, jika kita tidak memiliki lemak, kita tidak bisa hidup. Jadi lemak itu diperlukan oleh tubuh. Tapi jangan berlebih memproduksi lemak karena makan gula itu tadi. Jadi untuk menghilangkan lemak dalam tubuh kita, menghilangkan kolesterol yang jahat, kita cukup dengan puasa dan menghindari gula seperti dalam diet DSTO ini. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak masih ada waktu untuk tanya jawab. Baik, dokter, terima kasih untuk ilmunya. Jadi sekarang sudah tahu nih bahwa kolesterol itu tidak semuanya jahat. Banyak yang kita butuhkan juga untuk energi kita. Nah, kemudian apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Mumpung dokter masih ada dan ini masih di jam 5, di-on-kan saja untuk mic-nya. Langsung bertanya sama dokter Iskandar. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Karena di kolom chat tidak ada dok ini pertanyaan. Sudah paham gitu dok sepertinya. Dipahami ya. Jadi tidak usah takut kolesterol. Jaga darahnya dengan puasa dan no karbo.
tadi dok, bahasan yang menarik adalah tentang simvastatin. Iya, tidak semua dokter pasti meresepkan simvastatin saat kolesterol kita tinggi. Jadi itu sangat saya alami sendiri dokter. Dulu sebelum saya di STO pun kolesterol saya tinggi, saya tiap malam minum simvastatin juga. Tapi kok nggak turun-turun gitu. Katanya minum simvastatin sampai 3 bulan dok, baru dicek lagi. Turun apa enggak. Iya, ya itulah salah kita, mungkin salah dokter-dokter kita nggak tahu. Kalau kita puasa seminggu aja udah turun itu, gampang banget, gampang Dan banget. itu saya alami dokter di awal dulu itu saya kolesterol saya sampai kaget saya biasanya 400 memang total sih dok 400 tapi begitu 1 minggu loh kok 130 serius ini jangan-jangan salah nih gitu. Ya. Kalau kita sudah paham bagaimana fisiologis kolesterol, kita kan enak banget. Iya. Tinggal clue-cluenya udah. Oke, Bapak Ibu silakan bertanya kita sebelum azan maghrib. Kita masih jam 5 nih, mungkin 1-2 pertanyaan bolehlah. Monggo Bapak Ibu silakan. Mau ketemu langsung sama Dokter Iskandar yang luar biasa selalu sharing ilmunya pada kita. Monggo Bapak Ibu, Anda yang ingin bertanya? Ya, maaf dokter. Yang saya menyebut nama Bu, yang sinten ya. Ini nama saya Ibu Ngatinem. Oh, Bu Martina. Silakan Ibu. Sakitnya diabetes. Kenal. Bu Ngatinem dari Nguter. Oh ya. Silakan Bu. Ini sakitnya kan diabetes sudah 15 tahun. Terus cek kemarin sebelum puasa itu gula darah puasanya 387. 300. Mantap ya. Cek yang kemarin itu sudah turun menjadi 138. Ya. Terus kakinya yang di bagian delamaan itu loh dok, itu rasanya itu masih tebal banget itu dok. Masih tebal ya. Yang tebal sekali, berat sekali dok. Ya. Bagaimana cara mengatasinya itu dok? Ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu siapa tadi Bu namanya? Bu Ngati. Iya. Ibu Ngatinem dokter. Ngatinem. Oke. Ya betul. Jadi gini, ketika gulanya tinggi, yang 387 tadi, gula puasa ya. Dari gula puasa itu gula dari gluconeogenesis. Ya. Itu karena resisten insulin, sehingga gula puasanya tinggi. Gula puasanya tinggi. Kalau 2 jam BP itu gula dari makanan. Ya. Jadi bisa membedakan ya, kalau kita disuruh gula jam puasa, itu berarti tubuh dari gluconeogenesis. Kalau kita suruh periksa 2 jam setelah makan, itu berarti gula dari puasa 387. Berarti waktu itu tubuh ibu itu ada resisten insulin berat. Ya. Resisten insulin. Ada insulin, tapi tidak tajam. Nah, gula yang tinggi di atas 125 itu akan mengglikasi ya, merusak hemoglobin. Hemoglobinnya jadi kaku, hemoglobinnya nggak bisa masuk, nutrisi nggak bisa kemasuk, nyeri, termasuk kebas, termasuk itu karena BA1 gitu Pak. Iya, tinggi dok. Oh, nah, di atas 7, di atas 8, apalagi sampai 14, pasti hemoglobinnya rusak semua. Rusak karena terlengketi oleh gula, otomatis kebas, kesemutan. Nah itu nanti cara mengatasi. Nanti kalau HbA1c-nya udah di bawah 7 akan sembuh sendiri, yakin akan sembuh sendiri. Nyerinya hemoglobin itu kan diganti sama tubuhnya. Jadi umur hemoglobin itu kan 3 bulan sebenarnya, 3 bulannya. Jadi nanti ya bulan diganti. Yang bulan pertama hemoglobinnya sudah sehat-sehat karena kan ibu diet STO. Nah, nanti HbA1c-nya nanti akan turun. Bulan kedua 60% terganti, HbA1c-nya turun lagi. Jadi targetnya nanti dengan diet ini 3 bulan itu sudah di bawah 7 harusnya. Kalau sudah di bawah 7, kesemutan, pegelino, kebas, keringgingan, ya tetap di STO ini dijalankan ya. Jadi gampang banget, nggak usah minum obat-obat, udah dijalani terus 3 bulan sembuh sendiri, yakin.
Gampang. Baik, sekali ya dok ya. Jadi tidak perlu obat lah, yang penting kita memperbaiki sel gitu ya dok ya. Iya. Jadi yang penting sel-sel tubuh kita bagus, insya Allah sudah kembali normal, harga laboratnya nanti keluhan-keluhan itu. Ada pertanyaan dok di kolom chat. Untuk diet menurunkan berat badan remaja usia 12 tahun itu gimana dok? Boleh nggak di STO diikuti oleh remaja 12 tahun dok? 12 tahun. Nah, untuk 12 tahun dengan DSTO ini, tapi tidak ada intermittent fasting ya. Jadi tidak puasa, tapi tanpa karbo. Jadi tidak makan nasi, tidak makan gula, ya. Tidak makan mie, tepung, roti, hindari. Tapi tidak usah puasa. Untuk anak-anak bisa, asal tidak kemasukan karbohidrat. Gitu. Loh apa? Nggak butuh energi, nutrisi. Nutrisinya dari protein. Jadi tumbuh kembang anak, janin, bayi, anak itu jadi tidak usah khawatir kalau nggak kemasukan gula kok terus perkembangan tubuhnya terhambat. Enggak, saya jamin enggak. Ya. Tapi kalau protein harus, tidak boleh kekurangan. Maka untuk anak-anak tetap makan protein lemak karena yang esensial itu protein dan lemak. Terus anak-anak nggak usah puasa karena apa? Anak-anak itu masih membuat anabolisme ya, pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu memerlukan ribosomnya nyala. Ribosom itu mesin cetak sel ya. Mesin cetak sel itu selalu nyala kalau kita selalu makan apapun. Nah, maka solusinya kita makan protein supaya mesin cetak ribosom nyala, tapi kita menghindari gula yang menyebabkan kegemukan itu. Jadi kegemukan pada anak itu karena kita anak tersebut numpuk gula, numpuk glukosa, tapi tetap makan tanpa karbohidrat gula. Pasti itu. Nanti ada pertanyaan juga, hamil atau cukup dengan protein saja atau ini ya, karena berhubungan dengan bayinya juga kan ibu, yang dokter. Iya. Gimana dok wanita hamil? Wanita hamil benar. Jadi wanita hamil menyusui, menetei anak di bawah 15 tahun itu membutuhkan proses anabolisme, ya, anabolisme. Maka pada 3 ini ya, hamil, menyusui, dan anak itu tidak usah puasa, tapi tetap no karbo. Termasuk ibu hamil untuk membentuk janin, ya itu memang membutuhkan 3: gula, asam amino, asam lemak. Gula, asam amino, asam lemak itu harus dari luar karena esensial. Gula itu nanti akan dipenuhi sendiri oleh liver. Ya. Seorang ibu itu memiliki HPL ya, hormon prolaktin laktasi. Ya. Jadi HPL ini akan menyalurkan gula dari ibu. Nah, gula ini berasal dari gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu pembentukan gula dalam tubuh, ya, di mana pada orang hamil itu akan meningkat hormonnya sehingga memproduksi gula di liver. Ini akan disalurkan ke janin. Ya, janin. Jadi jangan khawatir kalau janin itu kekurangan glukosa karena dipenuhi oleh liver sang ibu, ya, liver sang ibu, ya itu. Ya, sebaliknya kalau wanita hamil terlalu banyak gula, itu gulanya akan digunakan untuk menumpuk lemak dan menimbulkan inflamasi. Ya. Gula itu sifatnya inflamasi ya. Maka efeknya ketika melahirkan akan terasa sakit, nyeri, luar biasa ya, nyeri. Timbul mual-mual muntah itu karena gula sebenarnya. Coba kalau dari awal itu nggak makan gula, itu nggak ada keluhan-keluhan itu ya. Karena semua itu karena inflamasi. Termasuk apa preeklamsi, eklamsi itu karena keracunan gula sebenarnya awalnya itu. Kalau dari awal itu nggak makan gula bagi wanita hamil tidak akan kok terjadi preeklamsi, eklamsi tidak akan. Saya jamin itu nggak akan. Jadi memang sifat gula itu adalah memberikan radikal bebas ROS ya, ROS. Selain juga mengglikasi. Nah ini menyebabkan kerusakan sel-sel di dalam pada wanita hamil ya termasuk adalah sel-sel di kandungannya, sel di ovariumnya, sel di pencernaannya, sehingga timbul
ada sebagian yang terjadi eklamsi, preeklamsi. Kalau ibu semua ya punya keluarga di sini hamil yang menjalankan ini, tidak makan karbohidrat, tidak akan terjadi kok namanya preeklamsi, eklamsi. Proses kelariannya pun akan gampang. Gampang, ya. Ya itu. Karena ini dok saya kayaknya. Jadi aman ya dok ya? Aman, ya aman, jamin aman. Ya, saya lanjut dok kalau gitu. Ini ada 2 pertanyaan dok. Sebelum kita tutup, ini yang terakhir 2 pertanyaan ya. Yang pertama dari Mas Fajar, dok pola makan DSTO ini membatasi karbo dan gula, tapi tinggi protein lemak. Apakah dapat memberat kerja ginjal? Nah, itu pertanyaannya dok. Mungkin banyak di luar sana DSTO. Ya, nanti kena ginjalnya gitu. Yeah. Monggo dok diperjelas. Ini adalah seperti biasa nyanyian yang disuarakan oleh mereka yang tidak paham fisiologis ya. Kita makan karbohidrat, gula, lemak itu di dalam liver itu akan dirubah menjadi lemak ya, karbohidrat, gula. Lah itu kan malah memberatkan liver kan. Ya, karena terpaksa harus merubah ini ya gitu. Kalau kita makan gula karbohidrat, karena tubuh memang tidak mengizinkan gula itu di atas 125 ya, kondisi normal, kita belum diabetes loh ya. Maka ini oleh liver akan dirubah menjadi trigliserid. Nah, butuh pengubahan. Lah pengubahan ini membutuhkan investasi atau energi. Nah, ini malah memberatkan liver ya, memberatkan liver. Terus kalau kita makan lemak, apakah memberatkan? Lemak masuk, diserap oleh silomikron, ini malah dengan enteng akan dibakar oleh liver. Jadi daripada mengubah gula menjadi trigliserid, liver akan senang kalau diberikan lemak untuk dipecah. Karena apa? Hasilnya itu energi yang melimpah. Ya tadi di slide ada ya, lemak itu menghasilkan 9 kalori. Kalau gula itu hanya 4. Jadi liver itu akan sangat senang sekali kalau dapat kiriman lemak daripada kiriman gula. Maka dengan membongkar lemak itu tubuh akan pesta pora, energinya itu akan banyak banget itu. Ya, mungkin yang sudah membuktikan, yang sudah menjalani di STO. Kalau pagi itu enteng, lari berapapun kuat. Karena memang energinya berlimpah. Ya. Tapi kalau makan gula, kalau pagi rasakan aja. Enaknya ke arasan lemas. Nah, itu buktikan sendiri. Karena memang energi dari lemak ini luar biasa. Ya, itu ya Pak ya. Jadi sama sekali tidak memberatkan ginjal dan liver, tapi malah membuat senang ginjal dan liver. Iya dokter, betul sekali. Kalau saya itu kalau dulu setelah makan tuh pasti ngantuk hawanya dok, enaknya tidur. Ya. Sekarang memang betul energinya luar biasa sekali. Oke dok, 1 pertanyaan terakhir dari Pak Sumarno dok. HDL 19,5. Beliau menyarankan supaya puasa itu puasa syar'i nih dok. Dan sebaiknya obat-obat dari beliau juga dikonsumsi dok. Gimana dok? Jadi tetap puasa, tetap konsumsi obat karena HDL-nya 19,5. Gimana dok? Monggo dok. Ya. Pilihan utama adalah puasa ya. Jadi puasa syar'i silahkan, puasa intermittent silahkan, mau digabung silahkan. Nah, otomatis itu nanti seminggu aja udah naik itu nanti, udah naik signifikan gitu. Kemudian beliau juga menyarankan minum obat. Lah minum obat ini saya tanya mekanisme seperti apa sih? Tahu nggak cara kerjanya obat? Jadi cara kerjanya obat memang menghambat pembentukan kolesterol. Nah sebenarnya kalau kita puasa nggak makan karbohidrat, otomatis terhambat sendiri, nggak usah makan simvastatin ya. Buat apa simvastatin? Obat itu kan racun, memasukkan racun dalam tubuh kita. Ya. Mending kita puasa, nggak usah makan karbohidrat, otomatis LDL-nya itu nggak akan terbentuk. Trigliserid tidak akan terbentuk, terhambat. HDL akan naik, ya. Nah
Jadi kalau nanti minum obat simvastatin ya LDL-nya turun, LDL-nya ya iya satu sisi, tapi di sisi lain kan kita memasukkan racun, ya, masukkan racun. Ya mending cukup puasa aja, ya, puasa, tidak makan karbohidrat tanpa minum obat. Cek deh, berani taruhan, ayo naik pasti LDL. Iya dokter. Saya tuh sering kok dok membuktikan dok, seperti kemarin waktu kena COVID saya juga membuktikan sendiri. Wah ternyata luar biasa. Terima kasih dokter untuk ilmunya. Iya, karena fisiologisnya jelas banget di situ. Iya, saya kenapa bertahan di DSPO ini karena memang fisiologisnya nalar gitu loh dok, jadi masuk ke kita itu, dan dongeng-dongeng dokter itu beneran kita alami gitu. Baik, terima kasih dokter untuk ilmunya yang luar biasa. Buat Bapak Ibu sekalian juga, keluarga DSTO, tetaplah kita itu menjaga silaturahmi, tetap kita berkomunikasi, dan kami selalu nunggu loh dok, ilmunya sering lagi. Iya, insya Allah ini udah longgar, ngajarnya udah selesai. Nanti mungkin nanti. Dokter, saya tunggu undangan. Iya, oke. Terima kasih dokter, Bapak Ibu. Karena waktu sudah sore juga yang memisahkan kita, karena kita juga harus sholat maghrib. Sampai ketemu di acara DSTO selanjutnya. Saya Sundari Terahi mohon izin, mohon maaf jika selama memandu ada banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu keluarga DSTO. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya, semangat. Ya, saya izin untuk N ya dok. Ya, saya juga izin Bapak Ibu semua. Yes, Assalamualaikum.